Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya yang telah subscribe channel kami. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izin teman-teman ya, saya ingin sedikit mengulas ya tentang buku karya Profesor Dadang Hawari ya yang berjudul Al-Quran sebagai obat penyembuh dari penyakit jiwa ya atau gangguan jiwa. Ini buku yang sangat fenomenal ya. Bagaimana Al-Quran sebenarnya mampu sebagai obat ya dari gangguan mental-mental kepada seseorang yang mungkin ya sudah destruktif ya atau melenceng. Al-Quran bisa menjadi obat alternatif atau solusi bagi kesehatan jiwa. Nah, di sini memang sangat tebal sekali ya bukunya ya teman-teman ya. Ini buku lama ya, sudah lebih dari 20 tahun ya saya miliki, sedikit saya bedah untuk saat ini. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan narasi-narasi yang dikembangkan oleh konten-konten kreator ya, para YouTuber kita ya, yang menurut saya ada korelasinya atau ada persamaannya ya dalam buku ini. Di mana banyak narasi-narasi yang berkembang sekarang apabila saya lihat pada perkembangan dunia sosial, banyak yang mengatakan atau sebagian kalangan ada mengatakan bahwa buat apa menghafal Al-Quran untuk konteks masa kini? Apa gunanya lagi menghafal Al-Quran ya untuk zaman now ya, yang secara keilmuan, secara teknologi ya sudah mampu, sudah mumpuni, sudah bisa dijadikan acuan apabila kita ingin membuka ayat per ayat ya, kata per kata, terjemahan dan lain sebagainya, kita cukup membuka Google ya atau membuka handphone kita sehingga kita mengetahui tanpa harus menghafal. Sehingga menghafal itu narasinya adalah konsep dari pendidikan atau literasi yang sangat rendah ya. Bagaimana menghafal itu seharusnya sudah tidak perlu lagi atau ditiadakan atau tidak bermanfaat, yaitu sebagian narasi-narasi yang dikembangkan oleh para konten kreator yang tanda kutip ya, walaupun seorang muslim, walaupun agama Islam juga, namun di sini jangan kita langsung percaya teman-teman, jangan langsung kita amini, jangan langsung kita telan mentah-mentah ya, karena sudut pandang mereka ya kita juga harus hargai sebagai seorang manusia, sebagai konten kreator, bagaimana mengangkat viewers, bagaimana bisa mendapatkan keuntungan dari situ ya. Kita pun harus mengapresiasi apabila memang ada nilai yang baik di situ, namun apabila yang harus kita kuatkan atau luruskan ya nggak ada salahnya juga kita saling menasihati ya dalam konteks kebaikan. Dalam hal ini jangan menghujat, jangan menghina, dan jangan menafikan apabila ada yang ingin mengcounter ya secara positif. Nah, apa kaitannya dengan seorang tulisan Dr. Dadang Hawari ya? Saya mengulik-ngulik ya tentang buku lama beliau ya, bahwa apabila ada yang menarasikan bahwa menghafal Al-Quran sudah tidak sesuai lagi dengan konteks zaman now, bahwa sudah lagi tidak diperlukan, ini perlu diluruskan ya, bahwa memang kalau kewajiban menghafal tidak ada dalam ajaran Islam, oke, memang benar ya, kita bisa benarkan ya. Namun bagaimana Allah menjaga Al-Quran itu hingga saat ini tidak ada yang manipulasi ya, tidak ada yang bisa merevisi, bahkan tidak ada yang bisa menghilangkan satu kata pun ya. Itu adalah dari orang-orang yang pada masa lalu ya, itu banyak yang menghafal Al-Quran. Bayangkan loh, ketika pada masa lalu tidak ada yang menghafal Al-Quran, yang terjadi perang ya, para penghafalnya atau hafiznya itu mungkin meninggal dunia, nasib Al-Quran bagaimana? Nah, disitulah kehebatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menjaga Al-Quran hingga saat ini tidak ada yang mengubah ya dari sudut bahasanya ya, dari kata per kata, karena Allah menjamin. Nah, salah satu yang melakukannya adalah para hafiz Al-Quran. Walaupun memang tidak semua mayoritas dunia ini harus hafiz ya, saya paham ya. Namun narasi yang dikembangkan oleh para YouTuber, oleh para konten kreator, seakan-akan menafikan bahwa Al-Quran yang sedemikian banyaknya, walaupun mereka selalu terhadap penghafal, siokianya seharusnya tidak usah lagi dihafal yang sedemikian banyak. Karena khawatir ya, otak kita terbebani dengan ayat Al-Quran yang menurut beliau lebih baik ya kita gunakan aja sisa otak kita ya, isi otak kita itu belajar teknologi ya, belajar yang lain-lain, ilmu sosial, ilmu hukum dan lain sebagainya. Nah,
Saya perkuat begini teman-teman, menurut Pak Ustadz Dr. Adi Hidayat bahwa ya pada masa lalu yang menghafal Al-Quran itu kan otaknya memori dipakai sedikit ya, artinya tidak akan membebani. Dan apabila kita melakukan sholat, kita baca salah satu ayat Al-Quran yang pendek-pendek ya, ada Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, dan lain sebagainya. Kan ada juga tuh ayat yang panjang tuh ya, ada An-Naba, ya, ada An-Nazi'at, ya, ada Al-Mutaffifin, ya, dan masih banyak yang lainnya. Artinya, apa iya kita sholat bacanya ayat-ayat itu aja, ya. Sedangkan membaca Al-Quran, ya, itu makin lama, makin banyak, makin menambah pahala untuk kita. Nah, nanti tahapannya setelah kita menghafal beberapa ayat dalam juz amma, kita bisa lagi melebar ke ayat yang lebih panjang lagi ya, Al-Baqarah, Al-Imran ya. Bagi yang sudah terbiasa itu nggak ada masalah, nggak membebani otak mereka juga ya. Dan bukan berarti yang menghafal Al-Quran itu tidak bisa cerdas dalam sisi ya ilmu yang lain. Tidak, justru ya para hafiz ya siokianya, maksudnya Pak Ustadz Adi Hidayat, apabila ya seorang dokter hafal Al-Quran ya, automatically ya seorang dokter akan menjalankan fungsi-fungsi kedokterannya itu sesuai dengan Al-Quran ya. Apabila seorang pekerja hafal Al-Quran, bagaimana di tempat kerjanya tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan kerja ya. Bagaimana ketika seorang aparat, seorang jenderal polisi, seorang jenderal TNI menghafal Al-Quran, tidak mungkin mengambil uang haram ya, tidak mungkin mengambil upeti dari tambang-tambang ilegal ya, dari setoran-setoran ini itu yang nggak jelas. Kenapa? Karena haram. Ada yang membatasi, yang membentengi yang secara kuat di situ Al-Quran. Masa iya apa Al-Quran bisa melakukan tindakan korupsi? Kan mustahil ya. Jadi narasi yang dibuat untuk orang-orang yang saat ini mungkin sebagai konten kreator ya, sebagai YouTuber ya, mereka menarasikan seakan-akan memang sudah tidak diperlukan lagi, sudah tidak penting lagi. Ini perlu diluruskan teman-teman ya. Ini salah sudut pandang. Boleh saya katakan ketika orang melakukan suatu analisa yang berseberangan, yang salah ya, menurut konsep mereka mungkin bagus ya, namun secara konsep apabila kita compare dengan Al-Quran, ini hati-hati ya. Kita bisa menyalahkan hal-hal yang sifatnya sosial, yang ringan, yang mudah, kita masih bisa maklumi ya. Tetapi ketika di counter ya, disiasati yang namanya Al-Quran, menurut pola pikir mereka itu bahaya. Makanya sesuai korelasinya, jangan-jangan ya terjadi gangguan ya, gangguan mental mungkin ya dalam jiwa mereka ya. Kan gangguan mental banyak teman-teman ya, bukan berarti gila hilang ingatan, enggak ya. Jadi cenderung itu gangguan mental itu banyak secara definitif, itu banyak turunannya ya. Ada yang mungkin melakukan pelecehan ya, kategorinya gangguan kejiwaan juga ya. Ada yang mungkin melakukan ya hal-hal yang tidak senonoh, itu juga masuk kategori itu ya. Ada mempunyai narasi yang walaupun mereka seorang muslim tapi cenderung narasi menyesatkan, itu pun masuk kategori itu ya. Terjadi gangguan mental, gangguan jiwa tanpa sadar. Nah, di sini ada dahsyatnya ya. Seorang buku Dr. Dadang Hawari ketika mengulaskan ternyata Al-Quran itu mampu ya sebagai pengobat dari gangguan mental yang orang mungkin luput ya, yang mungkin orang tidak sadar. Teman-teman mungkin ingat nggak ada yang namanya meditasi ya, yang meditasi seakan-akan itu mampu menenangkan jiwa ya, mampu membuat suatu pemikiran lebih konsentrasi ya, mampu menenangkan jiwa ketika kita dalam kegalauan ya, ketidakstabilan mental ya. Sehingga dalam Islam itu ada namanya konsep sholat. Bayangkan ketika kita sholat ya, bagaimana kita khusyuk, bagaimana kita melakukan mediasi yang di situ ritual yang sangat luar biasa ya dalam dunia ini ya, ini sholat. Bayangin, bahkan meditasi yang dikembangkan oleh orang-orang bukan Islam pun itu lewat. Kalau kita counter ya, kita compare dengan sholat yang ada pada Islam, yang ditulis oleh seorang dokter Profesor Dadang Hawari, ini memang sangat masuk akal teman-teman ya. Bagaimana Al-Quran bisa menenangkan jiwa seseorang ya. Bagaimana ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ya, walaupun kita bukan ulama, minimal jiwa kita tenang ya, terjadi suatu kebahagiaan hati. Inilah salah satu yang menenangkan jiwa manusia, yakni Al-Quran ya. Jadi masuk akal dalam tinjauan buku beliau yang sangat tebal ini ya, seorang profesor ya. Jadi orang-orang yang sekarang mencela Al-Quran, yang tidak perlu menghafal Al-Quran, yang buat apa menghafal Al-Quran, yang cenderung menafikan Al-Quran, bagaimana seorang yang bukan kaleng-kaleng ini menulis bahwa Al-Quran itu sendiri adalah obat ya bagi kesehatan jiwa manusia. Jangan-jangan orang-orang yang menarasikan hal seperti itu ya, justru terjadi gangguan mental ya pada dirinya ya. Mungkin terjadi gangguan jiwa tanpa sadar. Makanya harus kembali lagi pada Al-Quran sebagai obat dari gangguan jiwa tersebut
Ya mohon izin teman-teman ya, jangan-jangan di sini saya hanya berasumsi ya, kalau salah saya mohon maaf ya. Ini hanya sudut pandang dari buku beliau bahwa banyak gangguan jiwa yang turunan yang mendekati seperti itu. Nggak ujuk-ujuk orang yang ada di rumah sakit jiwa itu gila, hilang ingatan, enggak ya. Konten-konten kreator pun ya itu bisa kategorinya itu mengalami gangguan jiwa. Bahkan narasi-narasi yang dikembangkan oleh seorang muslim itu yang menyudutkan Islam ya, yang menyudutkan Al-Quran, justru kategorinya bisa mengalami gangguan jiwa ya. Walaupun konteks zaman now itu sebagai seorang konten kreator atau seorang youtuber, hati-hati, karena apabila kita seorang muslim, mustahil kita bisa menghancurkan Islam dari dalam ya. Masa kita sebagai pemeluk agama Islam ya, kita cinta sama Islam, kita sayang sama Islam ya, masa kita mau hancur dari dalam ya, masa kita orang yang kita sayangi mau kita pukul, kan nggak mungkin. Jangan-jangan kita tanpa sadar mengalami gangguan mental ya, gangguan pemikiran, gangguan kejiwaan, namun kita tidak sadar bagaimana. Kenapa orang-orang bisa melakukan suatu narasi, bisa melakukan tindakan-tindakan yang cenderung meruntuhkan nilai-nilai Al-Quran, yang cenderung menjauhkan Al-Quran ya. Berarti kan ada sesuatu ya di otaknya ya, dengan caranya, dengan dunia zaman now sekarang. Sehingga saran saya, orang-orang seperti itu kembali kepada Al-Quran, yang umat Islam ya, yang sebagai seorang muslim teman-teman ya, tidak usah menghujat ya. Saya berikan referensi ini sebagai memperkuat saja. Jadi apabila ada yang menghujat masalah Al-Quran ya, masalah Islam ya, jangan-jangan menurut Pak Dr. Dadang Hawari, orang-orang Islam itu bermasalah ya dalam pemikirannya, dalam mentalnya ya, sehingga perlu diobati. Dan obat yang sangat mujarab justru Al-Quran itu sendiri. Ya, teman-teman ya, mohon izin ya, mungkin sekarang ada yang dinarasikan, banyak konten kreator yang menarasikan bahwa penghafal Al-Quran tidak perlu, menghafal Al-Quran tidak perlu ya. Sudut pandang saya, kalau saya compare itu sesuai dengan Profesor Dr. Dadang Hawari ya, bahwa jangan-jangan orang semacam itu terjadi suatu keterasingan dalam jiwanya ya, kekeringan, kekosongan dalam jiwanya, dalam keimanannya ya. Sehingga walaupun beliau seorang muslim, namun narasinya cenderung menyudutkan umat Islam, apalagi yang dibahas masalah Al-Quran, sangat fatal ya. Siokianya apabila kita seorang muslim tidak bisa mendukung, tidak bisa mempunyai narasi yang mengembangkan tentang Al-Quran, tentang Islam, minimal kita tidak menghujat atau tidak menggiring opini yang seakan-akan ya terjadi suatu kesalahan apabila orang menghafal Al-Quran ya. Sedangkan pada masa lalu orang-orang yang menghafal Al-Quran menurut Ustadz Adi Hidayat itu justru bagus tindak tanduknya, harusnya seperti itu ya. Di sini saya perkuat nih teman-teman ya, apabila ada orang-orang yang mengatakan seperti itu ya, cenderung menyudutkan Islam apalagi Al-Quran ya, patut diduga orang tersebut mengalami gangguan mental dan harus kembali kepada Al-Quran. Gangguan jiwa menurut Pak Dr. Dadang Hawari itu sudah dikenal pada zaman dahulu kala teman-teman nih. Kalau saya lihat dalam halaman 31 nih, menurut sejarah lembaga khusus yang dirawat mereka menderita gangguan jiwa yang disebut dengan rumah sakit jiwa. Mungkin sudah kenal semua ya rumah sakit jiwa itu ya. Didirikan pertama kali oleh bangsa Arab pada abad ke-8 di Damaskus ya. Ini sejarah rumah sakit jiwa pada masa lalu ya. Pertama kali didirikan di Damaskus ya, di Arab. Sejak itu banyak rumah sakit jiwa didirikan bangsa lain, misalnya di India tahun 1000. Rumah sakit jiwa pertama didirikan di Mandu, Bihar di Turki. Rumah sakit pertama didirikan pada tahun 1300 di Anatolia. Selanjutnya di belahan bumi Eropa banyak didirikan rumah sakit jiwa. Nah, di Indonesia rumah sakit jiwa pertama didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 di Bogor. Jadi pertama kali itu didirikan tahun 82 teman-teman ya. Sebelum rumah sakit jiwa Bogor, penderita gangguan jiwa dirawat dititipkan di rumah sakit umum, baik sipil maupun militer yang terdapat di Batavia ya, pada masa lalu sebelum Jakarta. Nah itu sedikit ya cuplikan yang saya tampilkan atau tulisan yang saya bacakan dari seorang Profesor Dr. Hawari, bahwa rumah sakit jiwa pertama kali di Indonesia didirikan pada tahun 82 oleh pemerintah Hindia Belanda ya. Nah, dalam tinjauan beliau ya, dalam bukunya ya, semua konsep-konsep ya, unsur-unsur yang membuat seorang bisa mempunyai penyakit kejiwaan itu bisa disembuhkan lewat Al-Quran, pendekatannya teman-teman ya. Bukan berarti penyakit jiwa itu gila secara gangguan mental ya, tidak mengenali orang dan sebagainya ya. Banyak turunannya yang mengarah kepada gangguan mental itu kategorinya. Sehingga Al-Quran itulah obat yang sangat mujarab. Ayo kita analisa lebih dalam ya. Ketika ada orang yang hijrah ya teman-teman ya, dari yang mungkin melakukan tindakan kesalahan ya, melakukan tindakan asusila segala macam,
ketika mereka hijrah, mereka kembali kepada Al-Quran, ya. Mereka menjalankan apa yang disebut dengan Al-Quran. Berarti pada masa lalu terjadi gangguan, goncangan kejiwaan ya. Itu kategorinya ya ada gangguan mental di situ. Jadi bukan berarti kita bicara masalah kesehatan jiwa itu orang yang gila hilang ingatan, tidak teman-teman. Lebih kepada orang-orang yang dahulu ya melakukan tindakan yang mungkin destruktif ya, tindakan kerusakan ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketika mereka hijrah ya, berarti mereka mempunyai konsep yang benar yang ada pada Al-Quran. Nah disitulah ya yang disebut dengan Al-Quran sebagai obat dari penyembuh penyakit jiwa yang ditulis oleh Profesor Dadang Hawari ini bisa dibenarkan secara ilmiah teman-teman. Karena sudut pandangnya seorang profesor yang menulis ya dengan keilmuan yang sudah kredibel di bidangnya, yang sudah punya kompetensi yang jelas. Sehingga kalau saya tarik lagi, saya compare dengan narasi yang berkembang oleh YouTuber ya, atau narasi yang dikembangkan oleh mereka yang berkaitan dengan Al-Quran, patut diduga mereka ada sedikit mengalami gangguan kejiwaan. Walaupun nggak gila, enggak. Kadang mereka pinter, kadang punya gelar. Ya. Tapi ketika mereka melakukan narasi yang cenderung menjadikan Islam dan umat Islam, di situ terbukti bahwa ada gangguan mental pada dirinya sehingga harus diobatkan. Nah, obat yang sangat mujarab ya kembali kepada Al-Quran ya. Disinilah Profesor Dr. Dadang Hawari melakukan suatu analisa yang sangat luar biasa bahwa hanya Al-Quran lah yang mampu menyehatkan jiwa manusia teman-teman. Demikian teman-teman ya reaksi yang singkat dari saya. Semoga tidak ada lagi para YouTuber atau konten kreator yang berpotensi menjatuhkan Al-Quran dan umat Islam ya. Alih-alih mereka sebagai konten YouTuber ya ingin memajukan Islam tanpa sadar ya, mereka mempunyai penyakit yang disebut dengan gangguan mental ya atau penyakit kejiwaan dan itu harus diobati, disembuhkan dan saya kasih suatu referensi yang mengobati yang mampu membuat jiwa mental kita sehat yaitu Al-Quran. Ini sudut pandang dari seorang muslim ya, Profesor Dr. Dadang Hawari. Demikian teman-teman ya. Apabila ada ulasan saya, kata-kata saya yang kurang berkenan atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Jumpa kembali bersama channel kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.